Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, para bunda sekalian, kita bisa berkumpul dalam suasana online, dalam kondisi online tetap ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah ini perlu kita syukuri banget ya. Di luar kita mungkin ada yang sudah diberi anak program khusus masih diberi sakit ya kan tambah repot ya kan kalau kita kondisi masih sehat fit ya karena memang kemarin saya ada terapi itu yang agak lama sih ya orang tuanya lumpuh anaknya Down syndrome sehingga nggak bisa merawat maksimal ya. Nah maka kondisi kita saat ini itu harus kita syukuri kita posisi dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa melatih anak-anak kita ya dengan maksimal insya Allah. Oke, untuk apa namanya Zoom kali ini atau materi kali ini saya lanjutkan untuk refleks primitif ya yang kemarin sudah sampai di apa namanya STMR ya. Nah sekarang nanti akan saya lanjutkan sampai tuntas ya. Mungkin sampai bulan ini habis. Oh iya dan ini untuk Zoom ini nanti untuk tugasnya menyusul ya Bu. Ini saya berikan materinya dulu, tugasnya menyusul dan mohon maaf untuk tugas-tugas yang sudah disetor belum sempat saya koreksi. Ini saya masih dalam rangka mengikuti apa kegiatan lomba apa Asmiota. Jadi setiap tahunnya itu kan ada pertemuan rutin ya, pertemuan rutin tahunan untuk para terapis okupasional seluruh Indonesia. Jadi bertepatan di bulan Oktober ini. Jadi ada event mengadakan lomba sehingga eh, waktunya agak ada teralihkan sedikit, sedikit lah ya. Mohon maaf ya. Nanti setelah selesai nanti terus bisa koreksi lagi, bisa mengevaluasi lagi. Dan untuk tugasnya untuk hari ini menyusul ya. Nanti saya sampaikan di hari berikutnya. Ya. Nah untuk bahasan sekarang atau tema sekarang masih tentang refleks primitif ya. Dan untuk temanya ini share screen saya bisa dilihat ya. Yang selanjutnya adalah placing reaction ya. Ini adalah salah satu dari refleks primitif juga ya karena nanti yang akan kita pelajari itu sekitar 16 refleks primitif yang kemarin baru 4 ya dan sekarang yang kelima adalah placing reaction. Seperti apa sih refleks itu gitu ya. Nah, refleks ini ada pada bayi usia 1 sampai 3 bulan saja ya. Hilang sampai apa namanya sampai bayi bisa berjalan. Nah, jadi mulai apa namanya mulai munculnya itu sekitar usia awal ya 1 sampai 3 bulan. Terus nanti akan hilang di usia sekitar 10 sampai 12 bulan atau 1 tahun ya. Lokasi ada pada level spinal ya. Jadi pusat untuk menggerakkan rahang ini ada di bagian spinal cord. Spinal cord itu tulang belakang ya, Bu. Terus cara memeriksa dengan mengangkat bayi lalu meletakkan ujung kaki bayi pada meja. Maka reaksi bayi akan berusaha menapakkan kaki secara keseluruhan di atas meja. Ya, jadi cuman kita sentuhkan ujung kakinya ini ya, itu di permukaan gitu ya. Nah nanti reaksinya dia akan berusaha menapakkan seluruh permukaan kakinya. Jika refleks ini belum terintegrasi dengan baik sampai usia 1 tahun, maka kemungkinan anak akan berjalan jinjit. Nah, siapa yang masih jalannya jinjit? Nah, berarti ini belum terintegrasi dengan baik. Ya. Nah, ini namanya routing reflex. Ya. Routing, reflex routing. Nah, gambarnya seperti ini ya, Bun. Pernah ya menjumpai bayi itu ketika disentuh bagian sekitar mulutnya, ya kan? Nah, dia terus mencari rangsangan. Nah, mencari rangsangan yang apa? Yang tersentuh gitu ya. Ya, ini refleks, Bun, ya. Ini refleks. Refleks.
mencari puting susu ibunya. Nah, jadi ini termasuk refleks untuk survive ya. Bayi itu dibekali Allah untuk bisa survive gitu ya dengan gerakan refleks. Dia nggak sadar ya dengan menggerakkan mulutnya ke arah di mana rangsangan datang itu dia nggak sadar, dia hanya gerak refleks aja. Nah, refleks ini ada pada bayi di usia 0 sampai 3 bulan. Lokasi pada level spinal ya, sama ya, di level apa namanya tulang belakang ya. Cara pemeriksaan dengan menyentuh jari-jari kita, menyentuhkan jari-jari kita ke sekitar mulut bayi. Maka mulut bayi akan berusaha mengikuti arah gerak jari sambil membuka mulutnya, gitu ya. Nah, kalau nggak ada refleks ini, ya nanti bayi nggak mau mengenyut puting susu ibunya. Gitu. Uh, harus ada. Kalau tidak ada, dirangsang sampai dia muncul, gitu ya. Jangan sampai nggak muncul. Ada beberapa fenomena yang kita jumpai pada kondisi anak dengan kebutuhan khusus, di mana ia suka makan benda apa saja yang dia jumpai atau kita. Kemungkinan refleks ini belum terintegrasi dengan baik. Jadi yang masih suka makan apa saja, kemungkinan ini masih ada refleksnya, masih ada sisa-sisa refleks yang belum terintegrasi. Tanda dari refleks ini masih ada atau tidak terintegrasi dengan baik, biasanya ada tongue tie pada bagian anterior, suka menghisap jempol, oral hipersensitif. Jadi oral itu bagian mulutnya itu hipersensitif, sangat sensitif ya. Begitu disentuh dia nggak suka gitu. Terus tidak mau makan atau susah makan, masalah bicara dan artikulasi, terus minim keterampilan menelan dan menghisap. Nah, kalau bayi nggak muncul refleks kayak gini, rutin ini, akan menemui banyak masalah, gitu ya, termasuk nantinya akan bermasalah pada kemampuan bahasa atau bicara dan artikulasinya. Nah, yang masih pelo itu cidal, gitu ya, bahasa bahasa Indonesia. Itu dimasak, ya, dimasak, gitu ya. Nah, nanti kan ada cara apa namanya mengintegrasinya kayak apa, mengintegrasikannya kayak apa, gitu. Lihat, paham ya? Nah, ini namanya tongutai ya. Tongutai itu ini ada frenulum ya, Bu. Ini namanya frenulum ya. Ini kan mulut bayi, ya kan? Nah, ini ada lidahnya. Terus di bagian bawah lidah ini ada semacam benang ya, kayak modelnya kayak benang. Jadi ya yang menghubungkan antara lidah dengan rahangnya ini ya. Namanya frenulum. Ya. Nah, bagi anak-anak yang dia ada masalah untuk menghisapnya atau puting refleksnya, artinya dia tidak mau mengenyut puting susu ibunya, nah nanti dia akan kelihatan nanti seperti ini dia. Jadi tetap ada masalah untuk artikulasi atau bicaranya. Nah, kalau ada pemutai seperti ini, biasanya nanti dia juga akan mengalami speech delay. Ya, speech delay, terus nanti kalau masih bayi ya, masih ketahuannya masih bayi, nanti dibawa ke dokter apa bedah mulut ya biasanya ya, terus nanti diinsisi bagian sininya, tinggal disobek kecil, dipotong lah ya, udah itu cuma digituin aja gitu ya. Tapi kalau nanti sudah kita tahunya di usia 4 tahun atau sudah 5 tahun ya nanti diadakan operasi kecil ya. Dioperasi kecil ya, diadakan operasi kecil untuk memotong frenulumnya ini supaya dia bisa berbicara gitu. Nah, nanti silahkan dicek untuk putra putrinya ya, apakah ada tomutainya gitu ya, apakah ada tomutainya sehingga perlu diberikan tindakan lanjut ya. Kalau nggak ada ya berarti itu murni gangguan sensori gitu. Ya. Soalnya saya juga pernah mengalami
menangani anak-anak yang seperti ini, Bun. Jadi dia ada tomutainya. Dan ibunya tahu ketika di usia 4 tahun ya. Anak ini anak perempuan sangat aktif ya, bisa dikatakan hiperaktif. Terus dia apa namanya, ada masalah di gangguan sensorinya, gangguan fokus terutama ya, fokus, dia nggak bisa diem. Kalau main itu pindah-pindah cepat bosen dan seterusnya, jadi dia nggak bisa main gitu ya. Ternyata juga ada pengaruhnya gitu ya. Setelah diperiksakan ke dokter, suruh dibuka mulutnya, ternyata ada pemutainya. Akhirnya di insisi, dipotong bagian sininya. Setelah itu sambil latihan, dan akhirnya sekarang udah mulai lancar untuk bicara. Selanjutnya, cara mengetes apakah routing refleks ini masih ada atau tidak ya. Jika ada denyutan atau ketutan ya pada bagian sekitar mulut, berarti butuh diintegrasikan. Nah, misalkan Bunda me, apa ya, memasas ya atau menyentuh bagian pipi atau sekitar mulut ya, mungkin bagian kanannya atau bagian kirinya. Kalau masih ada denyutan, jadi otot itu berdenyut gitu ya. Nah, kemungkinan masih ada refleksnya, refleks routingnya. Ini harus hilang, Bun ya. Harus ada di usia 1 sampai 3 bulan dan harus hilang nanti ya, kalau udah lebih dari 3 bulan udah nggak boleh ada lagi ya. Nanti kalau masih ada ya nanti anak bermasalah ya, masih bermasalah. Dia sudah umur 4 tahun masih suka makan apa saja gitu ya. Nah, itu berarti masih ada tertahannya. Ya. Nah, exercise for routine reflex. Jadi ada latihan untuk reflex routine yang tertahan. Itu yang pertama, stroke face in horizontal. Ya. Jadi ditepuk-tepuk ya, ditepuk-tepuk kecil ya di bagian pipinya ya, secara horizontal. Jadi digerakkan, jadi apa namanya, diarahkan ke, ke secara horizontal ya, ke arah dari telinga ya, dari telinga, direction from ear to mouth. Langsung dari telinga ke mulutnya with light pressure, dengan tekanan ringan. Jadi sambil sedikit ditekan ya. Make 3 strokes setengah inci lower than previous stroke. Jadi buat tiga tiga goresan gitu, 3 goresan atau apa istilahnya, ya goresan. Jadi pakai 3 jari gitu ya, setengah inci ya, di bawah ke bawah gitu ya, setengah inci ke bawah gitu ya. Jadi dari telinga menuju ke mulutnya, ke pojok pojok mulutnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk exercise-nya, untuk latihannya gitu ya. Nah, terus stroke face in vertical direction from nose to chin. Jadi buat lagi untuk dari arah secara gerakan secara vertikal ya, dari nose itu hidung ke dagu. Nah, tadi secara horizontal, sekarang secara vertikal ya, with light pressure, dengan tekanan ringan ya, sama juga ya, ke arah agak miring sedikit ya, miring sedikit gitu ya, ke arah dagunya gitu. Jadi semacam dimasas gitu ya, seperti dimasas gitu ya. 3 stroke on each side for each exercise, 5 times per day. Jadi tiga tiga goresan ya untuk setiap semacam apa ya, sentuhan atau masas gitu ya, untuk setiap sisinya ya, untuk setiap latihan, dan 5 kali sehari ya, 5 kali sehari, 4 times per day ya, 5 kali sehari. Jadi minimal ya, minimal 5 kali sehari ya.
kalau untuk apa namanya mengintegrasikan routing reflux ini. Nah, kalau biasa saya memberikan untuk massage mulut itu sehari sekali ya Bun, mungkin di waktu pagi atau sore hari itu hampir-hampir sama ya. Selanjutnya untuk yang ketujuh adalah supporting reflex ya. Supporting reflex itu yang seperti apa? Ya. Refleks ini ada pada bayi usia 0 sampai 2 atau 6 bulan ya. Mulai terintegrasi saat anak belajar berdiri. Cara memeriksa refleks ini dengan meletakkan kedua telapak kaki bayi di atas meja, maka secara otomatis anak akan memposisikan kakinya berdiri di atas meja. Usahakan untuk secara utuh meluruskan tungkai atau lututnya. Jadi anak itu akan berusaha menopang tubuhnya gitu ya. Nah, jika refleks ini belum terintegrasi dengan baik, maka anak belum mampu berdiri atau berjalan. Jadi nanti Bunda bisa mengejar ya, dipegang bagian ini di bawah ketiaknya ini, terus diberdirikan. Nah, anak mencoba untuk menopang tubuhnya, ya, itu gerak refleks. Meskipun ya masih ada kendala kesulitan, tentu belum bisa menopang ya, untuk maksudnya untuk belum bisa berdiri, hanya berusaha untuk memposisikan kakinya berdiri di atas meja, ya. Nah, ini membantu nanti saat anak mulai belajar berdiri atau berjalan. Ya, kalau masih tertahan atau belum terintegrasi, biasanya anak akan susah atau takut untuk belajar jalan. Selanjutnya, primary stepping. Refleks ini ada pada bayi usia 0 sampai 3 bulan. Ya. Lokasi ada pada level spinal. Cara memeriksa refleks ini dengan meletakkan kedua telapak kaki bayi di atas meja, lalu diarahkan maju ke depan, maka secara otomatis anak akan berjalan ritmik dan bisa mengkoordinasikan dengan baik antara pinggul dan kakinya. Nah, jadi anak itu udah mulai mau jalan gitu ya, padahal usianya masih sekitar 3 bulanan gitu ya, tapi dia sudah mulai menunjukkan untuk stepping reflex. Nah, nanti fungsinya untuk membantu anak berjalan ya, mengkoordinasikan antara kaki kanan dengan kaki kirinya. Ya. Selanjutnya, night writing. Refleks ini ada pada bayi di usia 0 sampai 4 bulan. Ya. Seperti ini ya Bun gambarnya. Ya. Nah, menurut Samantha, refleks ini mulai ada sejak dalam kandungan hingga 3,5 tahun. Jadi, cara memeriksa refleks ini dengan memutar kepala bayi ke kanan atau ke kiri, maka respon yang ditunjukkan bayi akan memutar seluruh tubuhnya mengikuti kepala secara segmental. Ya. Nah, jadi ketika kita mau menengkurapkan anak, biasanya diputar kepalanya gitu ya. Nah, nanti seluruh anggota tubuhnya atau seluruh dari mulai tangan, punggung, terus paha, kakinya akan mengikuti kemana kepala ini berputar. Yang selanjutnya adalah TLR, tonic labyrinthine reflex. Ya. Refleks ini ada pada bayi sejak dalam kandungan hingga usia 3 bulan. Lokasi ada pada level brainstem, dipengaruhi oleh sensori vestibular. Nah, jadi level brainstem itu adanya di mana itu? Di batang otak ya. Jadi yang mengontrol gerak ini adalah di batang otak. Cara memeriksa refleks ini dengan menengkurapkan bayi, lalu kita lihat tonus ototnya. Jika terjadi gangguan pada otak, maka otot-otot akan menegang. Ya. Jadi bisa kita cek ketika kita apa namanya,
tengkurapkan atau kita posisikan begini, apakah ada tonus otot atau enggak, atau dia lemah lunglai, atau dia berusaha mempertahankan tubuhnya. Nah, itu bisa kelihatan. Ya. Fungsi dari TLR adalah sebagai fondasi kestabilan postur. Jika refleks ini masih ada atau belum terintegrasi secara sempurna, anak akan mengalami penurunan keseimbangan, kesadaran tubuhnya buruk atau poor spatial awareness, jalannya jinjit, hypermobility of joint. Jadi jointnya itu atau sendinya itu sangat mobile sekali gitu ya. Nah, maka kalau apa namanya, sendinya sangat mobile sekali seperti ini, gampang mengalami dislokasi atau jadi mangkok sendi dengan mangkok tulang dengan mangkok sendinya itu gampang lepas gitu ya. Nah, juga mengalami kelemahan otot, nyeri saat bergerak, postur tubuh tidak stabil atau buruk, jadi semacam bungkuk itu ya Bun. Terus kurang dalam keterampilan memanjat, posisi kepala tidak normal. Itu yang terjadi ketika si refleks ini masih tertahan. Ya. Biasanya terjadi pada anak ADD atau ADHD. Ya. Nanti semoga ada apa namanya gambar untuk ngecek refleks ya, refleks primitif. Kalaupun nggak ada nanti uh, saya berikan videonya ya. Tonik labirintin refleks. Nah, jadi caranya begini ya, Bun. Nah, ini pas posisi terlentang seperti ini, apakah nanti bisa kelihatan kok bagian punggungnya itu menegang atau enggak gitu ya. Kalau pas posisi di tengkurap seperti ini, bisa kelihatan dari atas gitu ya, di punggungnya, pas posisi fleksi atau tengkurap gitu. Di tekuk ke atas gitu, nanti kelihatan apakah anak mengalami gangguan. Nah, cara mengetes apakah masih ada atau tidak seperti ini ya Bun. Nah, seperti ini. Posisikan anak tengkurap gitu ya. Lalu diminta untuk menahan atau mengangkat kepalanya gitu ya, mengangkat kepalanya, tangannya di samping kanan samping kiri ya. Terus kakinya juga disuruh mengangkat. Jadi selain kepalanya, kakinya juga suruh mengangkat. Bagi anak yang masih ada refleksnya, tentu dia akan tidak stabil ya. Jadi dia ada kelemahan otot pada bagian punggungnya, sehingga dia melakukan gerak kompensasi seperti ini. Jadi yang diangkat cuma ditekuk lututnya dan ini tidak terlalu mengangkat full gitu ya. Selanjutnya, cara melatihnya bagaimana? Nah, lakukan gerakan seperti ini ya, kayak Superman gitu ya, sehari 10 kali. Ya. Maksudnya 10 kali hitungan ya, 10 kali hitungan. Eh, Setiap mengerjakan durasinya 15 detik ya, sekitar 10 kali hitungan ya. Orang tua bisa memberikan support selama latihan jika anak mengalami kesulitan untuk mengangkat tangan pada posisi ini. Jadi boleh dibantu, ya, boleh dibantu. Tangannya diangkat sedikit atau disupport oleh orang tuanya dan kakinya pun juga sama, disupport gitu ya. Nah, latihan yang kedua, minta anak untuk menarik kedua lututnya, lalu tangan melingkari lutut dan mendekatkan ke dagunya ke dada. Nah, jadi dagunya didekatkan ke dada, tangannya apa namanya seperti ini ya, merangkul apa melingkari lututnya seperti ini. Ya. Nah, hal yang perlu dilakukan orang tua apa saja gitu ya. Yang pertama harus melatih anak meski sebentar. Ya. Latihan meskipun sebentar tetap latihan ya sekitar mungkin 15 sampai 30 menit nggak apa-apa ya karena latihan kecil pun akan menunjukkan hal yang signifikan ya dampak yang baik ya.
jangan bosan melatih karena sepertinya tidak ada perkembangan. Aduh, kenapa ya kok dilatih setiap hari kok nggak bisa-bisa terus gitu ya. Jangan bosan ya. Itu anak masih berproses ya. Jadi eh, dia berusaha untuk menghubungkan antara sel-sel satu dengan sel-sel yang lain, tentunya di otak ya. Jadi dan prosesnya itu berbeda-beda dari anak satu dengan anak yang lain. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya dalam otaknya membuat sinap. Sinap itu hubungan, satu sambungan ya antara sel saraf satu dengan sel-sel yang lain. Jadi ada jaras-jaras gitu ya. Nah, hanya saja kita belum terlihat, hanya saja kita belum melihat ya perkembangan. Ya, tapi pada hakikatnya dia sedang berproses, gitu ya. Jadi bagi bunda yang melihat anaknya kok nggak bisa-bisa terus ya bun anakku ya bun, gitu ya. Nah, sabar. Yang yang penting kita melatih ya. Kita melatih terus melatih sampai dia nanti bisa. Nah, insya Allah bisa kok ya. Pelan-pelan, mulai dari yang sederhana gitu ya, nggak langsung yang sulit ya. Kalau langsung sulit, anak sudah stres duluan gitu. Jadi di gradasi aktivitasnya yang kita berikan tuh dipermudah dulu gitu ya. Kalaupun yang sudah sangat sederhana kok belum bisa, ya kita bantu gitu. Nanti lama-lama dia akan belajar gitu ya. Kalau kita melihat anak nggak apa namanya kok nggak berkembang terus kita mutung gitu ya, nah nanti ya tidak akan sampai gitu ya. Ibarat dia sudah mau sekali lagi latihan atau dua kali latihan lagi sudah bisa, tapi kita mutung di jalan, akhirnya nggak nyampe dan nggak terwujud gitu ya, nggak bisa-bisa ya, ya. Terus melatihnya harus sesuai instruksi dari terapis ya, karena jika salah dalam pelaksanaan hasil tidak akan didapat secara maksimal. Jadi fungsinya dari apa namanya latihan itu sebagai atau kirim video itu sebagai kontrol ya Bu, sebagai kontrol. Jangan sampai kita juga memforsir anak gitu ya. Jangan sampai memforsir anak juga membuat anak itu sampai kecapean gitu ya. Sehingga tidak bagus malahan ya untuk kesehatan anak. Jadi intinya itu yang penting rutin ya. Sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin latihnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Ibu, monggo Bu. Ye, iya, silahkan Bu. mau tanya untuk Ye. rangkuman-rangkuman latihan keseluruhan refleks primitif ini ada ininya nggak Bu? Misalnya apa gitu maksudnya eh, di ada modulnya atau ada apalah ringkasannya seperti itu loh Bu, gitu. Kalau modulnya, Misalnya kayak tadi yang Superman, terus kayak kemarin itu yang materi kemarin kan ada kayak ada latihan-latihan juga gitu. Itu ye. Nah ada untuk daftar list oh, ininya ya, gitu. ye. Kalau untuk refleks ini belum saya rangkum Bun. Jadi baru Iya, sebatas saya terangkan aja. Dan untuk iya, latihannya yang seperti apa modelnya itu belum saya listkan gitu. Jadi cuman masih iya. sekedar Soal, nggih. Nggak apa-apa Bu, nanti Bunda soalnya itu masalah anak saya semua sepertinya. oh iya, nggih. Nanti bisa kok Iya, apa namanya untuk materinya ini bisa saya share juga. Jadi mungkin Bunda nggak apa bisa menyimak PowerPoint-nya atau PDF-nya bisa juga kok ya. Nggak harus apa oh iya, iya, seperti itu. nggih. Nggak Nanti usah list gitu, bisa saya baca kembali gitu. Heeh, ya insya Allah nanti saya share dari refleks iya. primitif yang pertama dan yang oke. Nah, ini saya akan tunjukkan pada Oke, Bunda sekalian tentang apa namanya tanda, gitu ya, tanda eh, apakah bayi ini bakal mengalami gangguan sensori atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang saya share. Ini untuk mengetahui sebetulnya ini ranahnya dokter anak ya Bun, ranahnya dokter anak. Tetapi sekedar pengetahuan saja nih, sekedar pengetahuan saja untuk mengetahui oh ini nanti bakal masalah ini nanti gitu ya. Jadi Bunda
sedikit ada pengetahuan. Nggak apa-apa ya, Bun? Oke, sudah terlihat ya untuk share screen saya, dan ini saya share juga kok di apa namanya, di apa namanya, di barusan saya share di grup Telegram. Saya share di grup Telegram. Sudah kelihatan belum ya, Bu? Untuk share screen saya yang, oh ya sudah ya. Ya. Ini jadi usia anak sekitar 4 bulan ya. Kita mau mengecek apakah anak ini bermasalah atau tidak, gitu ya. Nah, dari tahapan ke tahapan. Nah, di video ini you will see a typical developing baby and a typical developing baby in 8 different position. Jadi 8 posisi ya. Kita akan mengecek ya dengan menggunakan 8 posisi ini untuk mengetahui apakah ini anak-anak yang bermasalah untuk sensorinya dan anak-anak yang eh, tidak bermasalah ya. Kalau yang sebelah sini tipikal, ini anak-anak yang sehat ya, yang tidak bermasalah di usia 4 bulan ya. Kalau di sebelah kanan saya ini, ya di sebelah sini, tipikal, atipikal ini untuk anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang bakal mengalami gangguan sensori, gitu ya. Seperti apa sih, gitu ya? Tar, tar, tar. Tar. Ini bunda nggak yang kelihatan suaranya ya? Biar kedengaran suaranya nanti, biar bisa. Position 1, supine. Nah, posisi pertama, posisi terlentang. Jadi ya, ini untuk anak yang sehat, ini untuk anak yang tidak sehat. Head and body position. Jadi perhatikan untuk kepala dan tubuhnya, ya. Head and body position. The typically developing baby on the left is able to hold his head in midline and has symmetry of the head, eyes, arms, and legs, while the atypically developing baby on the right has asymmetry of the head and extremities. His head is tilted and body curved like the letter C. Nah, nah kalau anak-anak yang sehat, dia bodinya atau tubuhnya itu dia lurus. Sedangkan yang atipikal ini sudah meleok-meleok, sudah apa ya, Bu? Ini nggak lurus antara kepala dengan tubuhnya, ini menunjukkan nggak lurus gitu. Kalau ini lurus gitu ya. Nah, ini dari posisi tubuh yang seperti ini sudah menunjukkan gitu ya, sudah bisa terlihat yang mana yang bisa apa namanya mengalami gangguan sensori atau potensi gangguan sensori. Jadi kepala itu midline ya. Jadi sejajar gitu ya, dan simetris, kepala, terus ini mata, terus ini apa namanya arm itu ini loh Bu, ini apa namanya lengan dan leg dan kakinya, jadi simetris gitu ya, kepala, mata, lengan dan kakinya, tubuhnya itu simetris. Nah, kalau untuk anak-anak yang atipikal, dia nggak simetris Bun, jadi kepalanya ke arah sana, terus badannya agak meleok ke sini gitu ya, dan eh, tangannya, kakinya pun juga nggak bisa apa lurus gitu ya. While the atypically developing baby on the right has asymmetry of the head and extremities. His head is tilted and body curved like the letter C. Presented a toy. When baby Nah, kita kasih, tadi kan kita melihatnya posisi telentang. Nah, sekarang kita kasih mainan, gitu ya. Kita kasih mainan, ya. Reaksinya seperti apa, ya, di usia 4 bulan ini, ya.
Eh, kita lihat. On the left is presented a toy. He shows visual engagement, reaches against gravity, and explores toys with both hands. The atypically developing baby on the right is not visually engaged. He does not track the toy. He does move his arms but does not lift his shoulders off the surface. Nah, untuk yang tipikal ya, yang anak-anak yang tipikal, dia ada kontak mata ketika dikasih mainan. The atypically developing baby on the right. Nah, ini kontak mata terbentuk antara mainan dengan yang dia lihat. Maksudnya kontak mata ada, gitu ya. Ada visual engagement. Jadi engagement itu terjadi interaksi, gitu ya, kontak mata ya antara mainan dengan ini. Terus dia juga berusaha reach, meraih, ya, meraih mainan. Jadi dia berusaha untuk mengkontraksikan atau menggunakan otot anti gravitasinya, yaitu ini bagian lengan ya, bagian lengan ini dia berusaha meraih ya, anak bisa berusaha meraih mainannya dan dia mencoba untuk mengeksplorasi mainan dengan tangannya gitu. Is not visually engaged. He does not track the toy. He does move his arms but does not lift his shoulders. Nah, kalau untuk anak-anak yang atipikal, dia nggak bisa fokus dengan mainan. Dia not visual engaged. Jadi dia tidak bisa interaksi antara mata dengan mainan, terbentuk nggak bisa melihat gitu ya. Does not track toys. Jadi dia tidak bisa melihat ini posisi mainan gerakan ke sini kah atau ke sini kah. Nah, anak nggak bisa mendeteksi gitu ya. Kalau ini tadi ketika mainan digerakkan ke sini, dia berusaha mengikuti apa namanya arah mainan. Jadi ada visual tracking di sini, gitu ya. Nah kalau untuk anak dia nggak atipikal, dia nggak bisa, gitu ya. Move arm but does not lift shoulder. Jadi dia menggerakkan armnya atau ini apa lengannya, ya, tapi tidak disertai dengan gerakan pada sendi bahunya, gitu. Ya. Jadi cuman tangannya bergerak tak nggak terarah. Artinya ada kelemahan otot bagian shouldersnya. Notice the tip. Nah, sekarang kita cek untuk ekstremitasnya. Ekstremitas itu anggota gerak, gitu ya. Ya tangan, kaki, gitu ya, ekstremitas ya. Frequent anti-gravitasi movement, sebagai kita lihat dulu ya. Typically developing baby has frequent anti-gravity movements and extremity movement disassociated from a stable trunk. Nah, ini bisa mengatur ya, otot anti gravitasinya itu bisa diatur dengan baik. Jadi si bayi ini bisa mengontrol gerakannya, gitu ya. Dan dia bisa menjaga kestabilan terangnya. Terang itu apa belakang itu loh, tulang belakang. Jadi terang itu punggungnya, punggung, ya. While baby on the right has random movements and not much anti-gravity movement. Nah, kalau bayi yang atipikal, dia itu gerakannya random. Gerakannya nggak teratur gitu loh ya. Dan dia Position tidak 2, sideline. Dan dia tidak bisa mengatur tubuhnya gitu ya, mengkoordinasikan antara tubuh dengan gerakannya itu dia sulit gitu ya. Nah sekarang untuk yang posisi keempat, head and trunk. Jadi kepala dan trunk. Kepala itu ini ya, kepala ini. Trunk itu bagian punggungnya, gitu ya. Nah kalau bayi yang tipikal seperti apa? Head and trunk. Baby on the left is able to lift his head. Nah ini berusaha melihat si mainan ini dan berusaha untuk meraihnya, gitu ya. Jadi dia bisa menggerakkan kepalanya, atau lift itu kan menggerakkan ya. Jadi dia itu menggerakkan secara teratur ya. And upper trunk, jadi bagian apa namanya? Ini bagian trunk, jadi atas kepala punggungnya gitu ya. Itu bisa mengkontrolnya dengan baik gitu ya. And upper trunk off the surface in preparation for independent rolling.
Baby on the right cannot lift his head and Nah, kalau yang di sebelah kanan, ini si baby yang sebelah kanan, dia tidak bisa menggerakkan kepalanya untuk bisa tengkurap atau apa namanya mengkoordinasikan antara anggota gerak atas dengan kepalanya, mengangkat kepalanya. upper trunk off the support surface. Posture. Nah, terus selanjutnya kita lihat dari posturnya, ya, postur tubuhnya, ya. Notice typically developing baby on the left can sustain this posture with a balance of trunk flexor and extensor muscles, while baby on the right is unable to sustain this posture because Nah, kalau yang ini, yang sebelah tipikal ini dia berusaha untuk menekuk tubuhnya, menekuk terangnya, menekuk ini loh, punggungnya, untuk bisa tengkurap atau menyesuaikan dengan si mainan ini, gitu ya. Jadi tidak, kalau yang sebelah sini kan ketika disupport untuk miring ke sebelah sebelah kanan, tapi tangannya ketinggalan di sebelah kiri sini atau tangan kiri ketinggalan, jadi nggak langsung bisa menyesuaikan gitu loh, jadi masih ada yang tertinggal gitu. Kalau yang di sini kan dia mulai bisa bayinya mulai bisa menyesuaikan ya gerakan kepalanya, gerakan tangan, kakinya, terus terangnya juga ikut. Nah, kalau di sini masih ada yang tertinggal gitu ya. Gerakan masih tertinggal. posture. Notice typically developing baby on the left can sustain this posture with a balance of trunk flexor and extensor muscles, while baby Nah, on the ini masih right is ketinggalan ini. unable to sustain this Masih posture ketinggalan. because he lacks balance of trunk flexors and Dia extensors. sulit untuk tengkurap gitu loh. Extremities. Padahal sudah dirangsang Baby on gitu the ya. left is able to use upper arms and disassociated lower extremities to assist in facilitated roll. Baby on the right exhibits sluggishness in his top arm during the facilitated roll. Position 3. Prone. Sekarang posisi ini tengkurap gitu ya. Nah, kalau yang tipikal itu bisa menggerakkan tangannya ke depan gitu ya untuk meraih objek mainan ini dan menggerakkan kepalanya secara bebas gitu ya, bisa ke sini ke sini ke sini gitu. Nah, kalau untuk anak yang atipikal yang berpotensi ada gangguan sensori, dia tangannya ditekuk ini ya, dan kurang kuat menahan kepala atau menyangga kepalanya. Head lifting. Typically developing baby moves his arms forward to reach for an object and turns his head freely. Atypically developing baby uses ini only neck extension to turn his kasihan. head. Instead, Nah, dia nggak kuat ya menahan menyangga tubuh. Ini usianya sama ya, Bu, 4 bulan semua ya. Jadi dia nggak kuat menahan kepalanya, gitu ya. Nggak kuat menahan kepalanya, menjaga kestabilan tubuhnya, kepala. Jadi dia selain tangannya itu nggak bisa ke depan, dia juga kekuatannya akhirnya nggak ada untuk menopang tubuhnya, ya. Jadi dia nggak bisa menyangga kepalanya dengan instead of stabil. forearm weight bearing, his head lifting is unsustained. Elbows and shoulders. Baby Nah, kita lihat elbow dan shoulders. Elbow itu yang mana? Elbow itu yang siku sini ya, Bu. Sikunya dan shoulder. Shoulder itu bahunya, ya. Bring shoulders and upper arm forward with elbow in front of the shoulder. Jadi si bayi ini itu bisa menggerakkan shouldernya atau bahunya ke depan ya untuk dan menekuk ya, dan ini bagian sikunya juga menekuk bisa gitu ya. on the left can bring his shoulders and upper arms forward with elbows in front of the shoulders. Baby on the right keeps his hips flexed, which shifts weight forward, keeping his elbows well behind shoulders. Nah, jadi dia nggak bisa. Jadi
elbow-nya ini atau apa namanya ini sikunya itu dia di belakang shoulder-nya ini di belakang bahunya. Jadi nggak bisa ke depan gitu loh ya. Jadi dia cuma nekuknya ke belakang, jadi nggak bisa nekuk ke depan. Gitu. Nah ini juga nanti bermasalah. Lower extremities. Baby on the left shows progression toward lower extremity extension and adduction. Baby on the right does not have the capability to shift weight onto his lower extremity. Nah, kalau yang ini, yang apa namanya, yang lower extremities itu anggota gerak bagian bawah, gitu ya. Jadi kaki maksudnya ya, kaki. Nah itu si baby ini yang tipikal ini dia bisa mengontrol ya, mengontrol mengkoordinasi gerakan ini ya kakinya seperti ini ya. Jadi dia bisa mendekatkan apa namanya bagian ini ujung-ujung kakinya. Tapi kalau untuk yang untuk menjaga kestabilan tubuhnya tentunya ya. Tetapi kalau untuk yang atypical dia karena ada kelemahan otot gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengkoordinasikan dengan baik gitu ya. Jadi dia untuk perpindahan menjaga perpindahan berat badan dia atau ketika dia miring ke sini dia harus memfokuskan tahanan di sebelah kanan, dia harus memfokuskan apa namanya anggota tubuhnya atau anggota geraknya untuk menahan. Nah, dia nggak ada orientasi itu. Gitu. Position 4. Pull to sit. Head. Nah, sekarang untuk head. Head itu kepala ya. Nah, kalau untuk yang tipikal itu dia bisa ngikuti ketika kita tarik ya, kita tarik ininya apa lengannya si bayi ini kepalanya ngikutin gitu ya, bisa menahan dan bisa ngikutin kemana arah badan itu bergerak. Tetapi untuk anak-anak yang atipikal gitu ya, nah dia harus kelihatan lemah ya, karena sini ototnya juga lemah gitu ya. Jadi dia nggak kuat menahan ini apa mengikuti kemana tubuh itu bergerak gitu ya, nggak bisa menahan. Typically developing baby maintains his head in midline with no head lag Nah ini and good chin tuck. menggerakkan. Nah, kalau ini Atypically developing masih, baby demonstrates head nah lag tuh nggak throughout bisa nahan maneuver. tuh, He tuh. cannot sustain head lifting once Ya, upright. nah Assisting ini in maneuver. ada Baby on the left manuvernya pulls gitu ya. forward with both arms and Nah ini abdominals dia to assist in the lemah. maneuver. Baby on the right does not pull with his arms or upper extremities. Nah tuh nggak bisa nahan. Kalau ini tegak gitu ya, bisa nahan kondisi kepala dan tubuhnya bisa baik. Ya. Tapi kalau dia atypical, dia ada kelemahan otot, terus dia nggak bisa menahan tubuhnya atau kepalanya ini, gitu ya. Kelihatan ya tuh. Position 5. Sitting. Nah, saat duduk sekarang, Head. Baby on the left. posisi duduk. Nah, dia si anak ini mempunyai kontrol yang bagus ya antara ini tulang belakangnya, kepalanya, gitu ya. Jadi dia bisa menjaga tetap di tengah, gitu ya. Posisi midline, gitu ya, di tengah, gitu ya. Nah, terus ini kepalanya mengontrol, jadi sebagai kontrol gitu ya. Nah, sekarang untuk anak-anak yang atipikal, dia untuk menjaga tubuhnya biar tetap tegak ya, mensejajarkan antara terangnya dengan terang itu di punggungnya dengan kepalanya aja dia masih kesulitan gitu ya. Jadi untuk menahan beban beban ketika dia beban tubuhnya maksudnya dia kestabilan saat dia duduk dia masih sulit gitu ya. Has good head control Nih, and chin tuck nih with kepalanya nih head in the nggak bisa midline, tegak and he ya. is able to turn his head in all directions. Baby on the right does not sustain head lifting in this position and cannot turn his head or Nah, look side to side with oke, control. oke. Nah, sekarang ya, Bunda tahu kan? Eh, di sini ya, di sini maksudnya di baby yang satu ini ya, baby yang kiri gitu ya. Nah, dia sudah mulai main ya. Dia sudah bisa bermain, sudah memainkan benda, sudah memanipulasi benda bahkan eh,
apa yang ada di depannya sudah dia makan. Nah, sekarang untuk anak-anak atipikal dia untuk menegakkan tubuhnya aja susah gitu ya. Apalagi dia main ya, tentu dia akan sangat kesulitan gitu. Maka ketika kita jumpai untuk anak-anak sekarang ya yang mungkin masih ada gangguan sensori, ketika dia belum selesai dengan kondisi tubuhnya, belum selesai dengan masalah yang ada di tubuhnya, terus kita kasih keterampilan-keterampilan baru, kita kasih ilmu baru. Nah, tentu dia akan kesulitan. Orang dia mikir untuk tubuhnya sendiri, dia masih kewalahan gitu ya. Masih belum beres gitu ya. Nah, apalagi nanti dia belajar lebih sulit lagi. Nah, maka tugas kita memberikan stimulasi itu dari yang sederhana. Fokuskan pada kemampuan anak dulu untuk awareness-nya, kemampuan untuk kesadaran dirinya, kekuatan ototnya, kekuatan kontrol posturalnya, terus apa namanya keterampilan bergeraknya, lingkup gerak sendinya. Nah itu perlu dilihat gitu. Apalagi kalau itu udah beres, sensorinya udah beres. Nah ini tetap ada gangguan sensori ya Bun, seperti ini tetap ada gangguan sensori nantinya. Tonus ototnya aja lemah gitu ya. Apalagi nanti untuk aktivitas yang lain, bermain kah atau apa ya tentu dia akan kesulitan. Ya, jadi dia harus membereskan masalah yang ada dalam tubuhnya dulu gitu ya sebelum dia main gitu ya. Vision. Notice the typically developing baby is able to visually Nah, fixate on and begin nah ini bisa ngikuti gerakan mainan ini arah gerak mainan ini arah kita gerakan ke sini dia ikuti mainannya kita gerakan ke sini dia selalu bisa ngikutin jadi kemampuan visual trackingnya dia bagus ya tetapi untuk anak ini gimana mau melihat gitu ya karena dia untuk menjaga ini kepalanya tutup biar tetap tegak aja dia sulit gitu. to track a toy. The atypically developing baby is unable to use his vision in this posture. Support. Typically developing baby's body Nah, ini kalau untuk supportnya ya, support itu bantuan gitu ya. Needed only at the hip and pelvic and has extension up to main thoracic spine. Jadi kita membutuhkan atau si anak ini ya membutuhkan kestabilan ya, cukup kestabilan bagian pelviknya. Pelvic itu ini lebih paha dengan tubuhnya. Jadi sendi bagian pahanya atau selangkangannya kan itu cukup disupport di bagian itu ya tetapi kalau untuk anak ini harus disupport banyak gitu ya mulai dari menegakkan tubuhnya gitu jadi supportnya berbeda ya supportnya kalau yang ini cukup diberikan support di bagian ininya apa namanya bagian bawahnya atau sendi bagian pelviknya tetapi kalau ini harus dari atas ya menyupportnya nggak bisa kayak gini kalau kayak gini dia langsung jatuh ya nggak bisa belum bisa bertahan. needs support only at the hips and pelvis. He has extension up to the mid-thoracic spine. Atypically developing baby needs support at his upper arms and shoulders with maximum assistance to maintain this position. In sitting, we see the typically developing baby Nah kalau posisi duduk, nah move into anterior and posterior plane, ya. Reach for toys, then return to sit. Jadi si anak ini bisa menggerakkan untuk anterior ke depan, ke belakang juga gitu ya. Jadi bisa menggerakkan tangannya, menggerakkan apa yang dia mainkan gitu ya, mainan gitu ya. Posisi duduk itu dia bisa melakukan gitu ya. Nah, apalagi yang untuk anak-anak yang atipikal ini tentu dia sangat kesulitan ya bisa moving dilihat into ya. anterior and posterior planes. Reach for toys, then returns to sit. Nah ini bisa The atypically developing memainkan baby gitu ya. uses extremity posturing to compensate for decreased proximal strength in sitting. Position 6. Horizontal suspension. Ini posisi horizontal suspend ya. Jadi seperti ini ya Bun. Anak
yang tipikal itu bisa mempertahankan nih kepalanya sama ininya apa terangnya ya, keep neck and trunk extend with head upright 45 derajat, steady in midline. Jadi masih tetap meskipun dia dibengkokkan 45 derajat, dia tetap bisa menjaga kelurusan antara kepala dengan ini apa badannya. Nah, tetapi untuk anak-anak yang ini atipikal, nah dia akan bermasalah, gitu ya, nggak bisa dia. Gitu ya. Head. The Nah, typically developing dia baby bisa is able tuh, to keep neck bisa and trunk menahan. extended with his Nah, head dia upright 45 degrees bisa and hold menahan it apa steady in the namanya midline. In this midline, posisi position, the midline. atypically developing baby can only hold his head up Nah, briefly kalau and anak cannot maintain yang atipikal dia nggak bisa mengangkat kepalanya, gitu ya. Jadi dia masih masih kesulitan. Gitu. extension or midline position. Trunk. In horizontal suspension, the typical Nah, terang itu punggung ya. Good trunk extension with scapular adduction, able to freely move arm and leg. Jadi eh, terangnya bagus gitu ya. Ketika dia posisinya tegak gitu ya, ekstensi gitu ya. Ekstensi itu tegak gitu ya. Lurus gitu ya, lurus. Itu dia bisa eh, menunjukkan adik kuat gitu ya. Nah, skapula itu bagian kalau orang Jawa itu entong-entong. Ini loh pun bagian belakang itu kan ada ya namanya skapula ya. Ini bagian sini ya, bagian ini besok coba tunjukkan kalau ada waktunya ya. Nah, itu bisa kelihatan tegak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk si anak yang ini yang apa namanya? Atypical cannot maintain trunk extension while moving arm and leg. Jadi ketika dia ditegakkan, dia nggak bisa ekstensi apa meluruskan punggungnya itu dia sulit gitu. developing baby has good trunk extension with scapular adduction and is able to freely move his arms and legs. The atypically developing baby is unable to maintain trunk extension while moving his arms and legs. Position 7. Protective Nah, extension. kalau ini protective extension. Protective extension itu ini memproteksi, jadi melindungi diri. Jadi dia berusaha, ini respon protektif, jadi refleks juga ya ke arah. Ini bagus gitu ya. Dia menjaga untuk tidak jatuh gitu ya. Biar ketika mau jelungkup jatuh ke depan gitu ya. Dia berusaha menegakkan atau menyangga tubuhnya dengan meluruskan armnya, meluruskan ini tulang apa ini lengannya gitu ya, sikunya gitu ya. Tetapi kalau untuk anak yang atipikal, dia nggak ada proteksi, nggak ada perlindungan dirinya. Ya. Jadi ketika kemarin Bunda melatih di jimbol gitu ya, anak ditengkurapkan di atas jimbol, terus kita gerakkan jimbolnya untuk maju mundur gitu ya sampai anak itu ada respon protektifnya sampai anak itu ketika mau jatuh ke depan itu tangannya spontan untuk menahan tubuhnya ini baru bagus gitu ya. Kalau belum muncul berarti dia ada masalah gitu. Harusnya muncul gitu. Upper extremity response. The typically developing baby is using his arms to help sustain trunk extension. He cannot bring them forward into a full protective response, which should be present by 6 months. Notice the atypically developing baby uses excessive asymmetry and keeps his arms closer to his chest to sustain neck and trunk extension. Extension. The baby on the left has good extension through the neck, trunk, and hips during forward movement. The atypically developing baby on the right is unable to sustain neck, trunk, and hip extension during the forward movement. Position 8. Standing. Posture. Posisi terakhir adalah standing. Standing itu berdiri ya. Head in midline, able to move freely. Feel hips just behind shoulders. Ankle in plantar flexi. Jadi antara ini kepala itu di posisi tengah. Tentu selalu gitu ya. Typically developing baby can maintain his
dan bisa bergerak secara bebas ya. Terus hip itu bagian ini, hip itu bagian apa nih? Ini tadi apa? Pinggul, pinggul. Nah, itu di belakang shouldernya, di belakang ininya, bahunya ya. Ankle in plantar fleksi. Ankle itu bagian ini, ankle pergelangan kaki ini, ankle plantar fleksi. Jadi dia posisinya menapak gitu ya. Menek, eh, ya menekuk kayak mau jalan gitu loh. Nah, sedangkan untuk anak-anak atipikal, head lifting using neck extension. Jadi dia menggerakkan kepala itu menggunakan ini punggungnya, menggunakan lehernya, atau neck extension di apa itu diberdirikan gitu apa ya istilahnya itu ditegakkan gitu ya. Eh, Menggerakkan lehernya sambil menggerakkan kepala sambil menggunakan lehernya ya. Hip well behind shoulders, intermittent ya. Jadi ada intermittent tuh kadang-kadang atau sesekali aja ya. Sekali itu menekuk ini antara hip dan lututnya gitu. Head in midline and is able to move freely. He keeps his hips just behind his shoulders and ankles in plantar flexion. Notice the atypically developing baby achieves head lifting using neck extension. His Ya dia mengangkat kepalanya itu menggunakan lehernya. Maksudnya ya memang menggunakan lehernya, cuman dia mengandalkan otot lehernya bagian sini. Jadi menggerakkan secara secara apa ya, tidak secara perbagian gitu loh, tapi langsung berusaha menggunakan gerak kompensasi gitu loh maksudnya. hips are well behind his shoulders, and he intermittently flexes at the hips and knees. Activity in lower extremity and trunk. The typically developing baby demonstrates active extension into lower thoracic and lumbar spine and no full hip extension, while the atypically developing baby lacks adequate hip and Nah, kalau yang ini active extension into lower thoracis and lumbar spine, no full hip extension. Jadi tidak ada apa namanya hipnya ini nggak ekstensi, jadi nggak lurus banget. Jadi dia masih ada aktif ya untuk menjaga tubuhnya itu dia lebih stabil ya saat berdiri gitu. trunk control for sustained supported standing. Kalau si ini nggak bisa, oh sudah itu ya Bun, bisa dipahami ya tentang apa namanya cara mengecek baby bermasalah atau enggak gitu ya. Nah mungkin aduh Bun, anakku udah 4 tahun dan aku udah untuk program hamil lagi masih lama gitu ya Bun ya. Oke, nggak apa-apa. Ini cuma sekedar pengetahuan. Mungkin ada teman atau saudara gitu yang nanti Bunda bisa melihat atau apa namanya memberi saran kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan normalnya. Nah, kita tahu ya untuk mencegah. Oke, mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bun? Ada yang mau tanyakan? Untuk tugasnya, saya menyusul ya, Bun. Untuk tugasnya menyusul, oke? Jadi apa namanya? Tugasnya menyusul. Insya Allah besok saya berikan susulan. Gelap ya, Bun. Ada yang mau tanyakan? Saya Bunda mau Oh iya, silahkan. ini saya kan adiknya Akbar tuh 6 bulan ya. Ya. Saya baca lihat-lihat kalau anak yang siap MPASI itu udah hilang refleks itu menjulurkan lidahnya ketika dimasukkan sesuatu ke mulutnya gitu. Itu benar nggak Bun? Oh, Soalnya lihat di Bunda nggak ada gitu. iya. Itu kalau refleks menjulurkan lidahnya saat mau
dikasih makan itu memang saya untuk yang selama saya tahu itu nggak ada Bun, nggak ada. Jadi Nggak ada. adanya itu ketika di usia 3 bulan itu ya rutin rapat itu ya, atau menghisap ada nanti untuk refleks menghisap juga ada, refleks menelan juga ada, dan refleks routing tadi atau mencari makanan yang ada di sekitar rangsangan yang ada di sekitar mulut dia gitu ya. Tapi untuk menjulurkan lidahnya itu kayaknya sependek saya tahu itu nggak ada itu Bun. Untuk refleks yang seperti itu loh ya. Iya, soalnya ketika dikasih sendok itu makanannya itu dikeluarin lagi sama lidahnya gitu. Katanya kalau kayak gitu itu belum siap MPASI. Oh gitu. Ya udah berarti saya juga jadinya berhenti dulu ngasih MPASI-nya, belum dilanjutin lagi soalnya anaknya juga masih kayak gitu terus jadi keluarin sama lidahnya gitu. Keluarin Tapi makanannya. tapi udah 6 bulan kan? Sudah enam enam bulan. bulan 6 bulan tuh 2 hari lagi Bunda, tapi cuman saya udah dikasih itu kemarin 2 hari karena anaknya rewel, susah tidur, terus ya kayak kayak yang lapar gitu kayaknya tuh. Oke, nggak apa-apa dikasih aja Bun. Kalau dikasih yang lembut-lembut gitu ya. Mungkin biasa kan dari bidannya menyarankan mungkin dikasih apa kayak pepaya atau pisang gitu ya. Tapi yang disisir gitu ya, nggak ada Iya. masalah, nggak ada masalah Bun. Kalau udah 6 bulan loh Mm, ya, kalau udah 6 bulan silahkan iya. boleh dicobain gitu ya. Dan dia rasa belum kenal rasa ya, jadi nggak usah dikasih rasa-rasa ya, kayak asam, asin atau apa itu dia memang belum. Jadi nggak usah terlalu banyak MSG apalagi gitu ya, nggak usah kayak aduh ini kayaknya nggak enak deh. Nah kalau bagi kita mungkin nggak enak ya, tapi bagi bayi itu yang penting nutrisinya terpenuhi, terus terhindar dari apa pewarna pengawet, nah itu tolong di yang alami kalau bisa, dan yang cair ya, maksudnya ada teksturnya nggak terlalu apa ya, apa ya kayak Kayak jus kali ya. kayak smoothie boleh. Smoothie itu kan agak cair, agak lunak juga gitu ya, maksudnya nggak Mm. yang apa istilah Jawanya itu padat akas gitu ya. Gitu ya gitu. Oh iya, Nggak, baik Bunda, ya, terima kasih. iya. Mungkin ada yang lain Bun, ada yang mau ditanyakan yang lain? Ini soal soal tugas-tugas Akmar saya tuh masih banyak yang belum dikerjakan kayak di ayunan gitu Bun, karena kan gimana ya harus bikin dulu Oh gitu. iya, oke. Oke. Bahan-bahannya Bunda, kalau Iya. kalau kalau ada misalnya harus yang kayak gimana, kayak jaringnya atau katrolnya apanya gitu dari Oh Bunda. itu, oke, Barangkali. oke, oke. Nah, maksudnya ayunan atau yang katrol, Bun? Yang ayunan apa yang katrol? Iya iya ayunan. Yang Oh katrol iya, juga belum ngerjain tugas itu. Terus oh itu iya, dulu. oh iya, oke. Kalau yang ayunan itu bisa menggunakan pakai semacam sarung itu loh, Bun. Sarung itu kan seperti hammock juga. Nah, itu boleh ditengkurapkan, boleh kalau kemarin saya mintanya ditengkurapkan ya, kayaknya ya. Iya, Nah, ditengkurapkan. ya ditengkurapkan. Nah, jadi eh, coba nanti belum pernah saya share ya videonya ya. Belum pernah kan? Tuh, Kalau di posisi buku tengkurap. ada Bunda. Mm-mm. Cuman Oke. kalau yang di buku itu kayak kayak disangkutin di besi di jemuran gitu. Gak kelihatan sih di videonya, cuma anak yang di ayunan gitu sambil tengkurap. Oh iya, oke. Jadi Sebetulnya pengen itu ada. sebetulnya itu tergantung teknisnya, tergantung eh, di masing-masing ya Bu. Jadi nggak ada patokan harus pakai pen, harus begini itu nggak ada. Jadi yang penting anak itu bisa berayun gitu aja, bisa berayun, terus dia tengkurap di ayunannya itu, terus dia mengerjakan memindah bola ataupun aktivitas yang lain. Nah, cukup seperti itu sebetulnya prinsipnya gitu ya, karena itu untuk stimulasi vestibularnya. Dan untuk katrol itu kalaupun nggak ada yang semacam kayak katrol betulan, itu cukup di
talinya cukup dicangkolkan gitu aja, atau misalkan Bunda punya tali yang agak panjang, tinggal tali yang ujungnya ditali dengan mungkin ember, terus tinggal ditarik gitu aja dari seberangnya gitu. Jadi kayak semacam menimba tapi nggak ada katrolnya, itu pun juga boleh gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk heavy work gitu ya, untuk stimulasi proprioseptif, juga penguatan bagian tangan. Mudah-mudahan nanti ada videonya. Udah jelas belum Bun untuk apa itunya apa penjelasannya? Sudah jelas penjelasannya, ada yang masih bingung? Tadi hilang suaranya Bunda waktu itu. Waktu Yang mana? ngejelain Yang kayak gimana? katrol. Yang katrol. Iya. Oke. Oke. Yang katrol itu cukup di tali panjang, terus disampirkan gitu aja Bun, kayak eh, di ujung tali itu dikasih apa ember mungkin, terus dikasih barang mungkin ya, atau yang agak berat gitu, terus untuk apa namanya tali yang kita pegang itu kita tarik aja, nggak usah pakai yang bulat-bulat kayak katrol. Itu katrol betulan nggak usah, tapi cukup dikaitkan gitu aja dengan talinya, dikaitkan sama kita sama si barang itu gitu ya. Nanti bisa apa ya, ini bisa untuk anu nggak ya, apa ya istilahnya, saya itu untuk papan tulis itu sok kadang masih kesulitan apa namanya menggunakan ini, menggunakan papan tulis gitu ya, apa ya Bun, kelihatan nggak ya, tapi penjelasannya bisa dimengerti nggak Bun? Belum bisa ya. Mudah-mudahan nanti ada itunya, ada saya kasih gambarnya gitu. Saya kasih gambarnya aja gitu ya. eh, Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan, yang lain yang perlu untuk tugasnya insya Allah nanti kalau sudah ada waktu saya evaluasi. Iya, Cukup terima ya. kasih Bunda. Iya, Iya. oke, cukup ya Bun, nanti tugasnya menyusul. Oke, karena ini sudah waktunya sudah hampir maghrib ya. Ini saya cukupkan sekian untuk Zoom kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan manfaat. Eh, saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.